Selamat datang di tutorial dasar Inkscape. Kali ini kita akan belajar bersama membuat suatu ilustrasi sederhana dengan software pengolah grafis Inkscape. Baiklah, langsung saja kita akan mulai membuat bagian kepalanya terlebih dahulu. Oh ya, kali ini kita akan mencoba untuk membuat ilustrasi panda ya. Oke, dengan ellipse tool tinggal diklik drag saja cara menggunakan ellipse tool ya. Tapi biasanya kepala panda itu tidak sebulat ini ya, biasanya dia agak melebar di bagian bawah. Oleh karena itu ellipse ini kita ubah dulu menjadi curve agar mudah dimodifikasi dengan cara pass kemudian object to pass ya. Jadi tadi dia berbentuk objek, sekarang sudah menjadi pass, sehingga kita bisa manipulasi dengan menggunakan edit tool edit pass ini. Ketika suatu objek sudah menjadi pass, dia akan memiliki nodes yang bisa digeser seperti ini ya. Saya akan menggeser nodes yang ada di tengah ini. Saya geser ke bawah ya, jadi terlihat seperti ini ya. Hampir terlihat seperti bakpao. Oke. Bagian outline kepalanya sudah jadi. Berikutnya kita akan membuat bagian kantung mata dan bagian bola mata panda ya. Panda biasanya memiliki suatu bentuk kantung mata yang menghitam seperti itu ya. Bukan kantung mata sebenarnya, cuma ada warna di wajah panda tersebut yang berada di sekeliling matanya yang berwarna hitam. Oke, seperti ini. Kemudian biasanya bentuk yang menyerupai kantung mata tersebut dia miring ya. Seperti ini. Saya zoom in dengan menggunakan keyboard plus ya. Kalau di Inkscape untuk zoom in dan zoom out kita menggunakan tanda plus dan minus di keyboard. Tanda plus untuk zoom in dan tanda minus untuk zoom out, seperti itu. Kemudian saya akan mencoba untuk membuat bagian bola matanya ya. Ya, karena bagian bola matanya saya rasa akan lebih oke jika bentuknya bulat sempurna seperti ini, maka ketika melakukan drag untuk memperbesar objek seperti ini dilakukan sambil menahan kontrol ya, agar bulatnya tetap sempurna seperti itu. Saya beri warna putih, kemudian saya perkecil sambil tetap menahan kontrol agar ukurannya tidak berubah ya. Mungkin posisinya ada di sekitar sini saja. Oke. Kemudian ini saya duplikat. Hasil duplikatnya saya beri warna hitam. Kemudian saya perkecil. Aduh, yang geser yang lain ya. Yang berwarna hitam tadi saya perkecil, yang jadi bagian bola matanya. Oke. Ya, tadi belum pas di tanda panah untuk memperbesar ya. Berikutnya saya akan membuat lighting atau pantulan cahaya yang ada di mata ya. Kita buatnya sederhana saja. Jadi tidak perlu terlalu realistis ya untuk membuat bagian matanya. Kita buat lebih kartunis saja ya, lebih kartun saja seperti itu. Jadi bagian pantulan matanya tidak perlu sampai ada refleksi seperti itu ya. Cukup ya seperti ini ya. Oke, sudah cukup bagian mata dan bagian yang berwarna hitam di wajah panda yang mirip kantung mata itu ya. Kemudian saya grup agar tidak tercerai-berai waktu digeser ya. Ini untuk mata sebelah kanan ya, sebelah kanan dari yang menatap ya. Kemudian berikutnya saya duplikat untuk membuat mata yang sebelah kiri ya. Kemudian agar tidak seperti ini ya, tidak semuanya menghadap ke kiri, kita mirror ya. Kita mirror dan objek flip horizontal sehingga dia akan tercerminkan seperti itu. Oke, saya atur posisinya ya. Mata dan bagian kepala sudah jadi. Berikutnya yang akan saya buat adalah bagian hidungnya.
saya akan mencoba untuk membuat bagian hidung yang mirip dengan outline kepala ini ya. Oke, saya pilih si kepala, kemudian saya duplikat. Dia sudah terduplikat ya. Kemudian saya perkecil sambil menekan Ctrl dan Shift agar dia mengecil seperti ini ya. Jadi mengecil dari semua sisi menuju ke tengah seperti itu. Kemudian saya beri warna hitam. Oke, sudah terbentuk bagian hidungnya ya. Tapi ini masih belum menyerupai panda. Jadi kalau misalnya dengan sedikit modifikasi ini bisa saja tidak berakhir menjadi ilustrasi panda, tapi bisa saja menjadi ilustrasi koala atau sloth mungkin ya. Oke, agar menjadi panda kita coba buat bagian mulutnya dulu ya. Bagian mulut dari panda ini kita buat menggunakan tool Bezier ya, Bezier untuk membuat garis seperti itu. Jadi bagian mulutnya kita gunakan garis untuk membuatnya seperti itu. Ini tinggal klik kiri, tarik, kemudian klik double untuk mengakhirinya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bagian mulutnya ya. Saya membuatnya seperti ini. Ya, jadi di dalam desain grafis atau di dalam kegiatan menggambar ilustrasi boleh menggunakan cara apapun ya, silakan menggunakan cara apapun. Ini adalah hanya salah satu cara saja untuk menghasilkan objek sesuai yang kita inginkan ya. Sini karena masih kaku ya, akan saya buat melengkung dengan membuat nodes-nya simetris seperti ini. Kalau node-nya simetris, tinggal ditarik disesuaikan saja seperti itu. Yang saya atur agar terhubung dengan garis yang pertama kita buat tadi. Oke. Garisnya masih terlalu tipis, maka kedua garis ini akan saya pilih, kemudian saya pertebal width-nya atau ketebalannya menjadi 1 mm saja coba ya. Oke, cukup. Atau mungkin tambah lagi 1,5 mm. Mungkin segini ya. Karena dia masih berbentuk garis atau masih berbentuk stroke ya, di sini saya akan membuat stroke-nya tersebut menjadi pas. Jadi dia tidak lagi menjadi garis, tapi sudah menjadi objek yang warnanya bisa kita ubah dengan langsung memilih pada palet warna seperti itu. Oke, bagian mulutnya sudah jadi. Berikutnya adalah bagian telinganya ya. Saya akan membuat bagian telinganya menggunakan lingkaran seperti ini ya. Sama dengan yang tadi ya, ketika membuat lingkaran diklik drag sambil menahan kontrol agar lingkarannya tetap sempurna seperti ini ya. Kemudian berikutnya saya akan menduplikat lingkarannya, kemudian sambil menahan kontrol dan shift lingkarannya saya perkecil seperti ini agar mengecil di semua sisi. Oke, kemudian saya beri warna abu-abu yang lebih terang gitu ya. Outline-nya mungkin perlu dihilangkan ya, di sini outline untuk lingkaran yang ada di dalam saya nolkan saja. Kemudian kedua bagian yang akan menjadi telinga ini saya grup agar tidak tercerai-berai. Oke, sekarang sudah tergrup, tinggal diposisikan. Oke. Nah, di sini salah satu cara untuk membuat objek ya, objek yang terpotong seperti itu, kita bisa memotongnya, atau bisa juga kalau tidak ingin memotong kita sembunyikan dengan objek yang ada di depannya. Jadi nanti yang akan menjadi bagian depan adalah bagian wajah panda ini, telinganya akan kita sembunyikan di belakang bagian wajahnya seperti itu. Misalnya seperti ini ya. Kita pilih dulu sih yang akan lingkaran yang akan menjadi telinga ini. Kemudian posisinya kita pindahkan ke belakang atau di sini ada lower ya. Lower. Dia masih belum di paling belakang. Kita lower sekali lagi. Ya, sekarang sudah berada di paling belakang seperti itu. Tinggal telinga yang sebelahnya ya kita duplikat saja, posisikan sama dengan yang tadi, kita sembunyikan di belakang wajah si panda ini ya dengan objek. Kita lower to bottom saja sehingga langsung ke bagian yang paling belakang ya, seperti ini.
Oke, bagian wajah dari panda kita sudah jadi ya. Nah, ini di layar 1 adalah bagian wajah si panda. Berikutnya untuk badan dan komponen-komponen lainnya akan saya buat di layar 2 ya. Jadi untuk memunculkan tab layar ini bisa melalui menu layar, kemudian pilih layers, nanti akan muncul jendela tampilan layar seperti ini. Tanda plus ini untuk membuat layar baru. Nah, ini posisi dari layarnya saya letakkan below current atau di bawah yang layar yang sudah ada. Seperti itu. Oke, terbentuk layar 2 di bawah layar 1 tadi. Kenapa saya buat layar 2 di bawah layar 1? Karena nanti bagian badan juga akan sama dengan yang telinga tadi ya, akan ada bagian-bagian yang saya sembunyikan seperti itu di belakang bagian kepala. Oke, saya zoom out dulu. Kemudian saya pilih semua objek dengan menggunakan tools tanda panah ini. Saya perkecil sambil tahan kontrol ya, agar mengecilnya tetap dengan proporsi yang sudah kita buat tadi ya. Oke, untuk membuat bagian badan, sini saya akan menggunakan Bezier Curve lagi ya. Tapi di sini saya bekerja pada layer 2. Untuk menggunakan Bezier Curve ada beberapa cara, bisa langsung dengan klik drag, kemudian lepaskan, kemudian baru diatur kelengkuannya seperti ini bisa ya. Atau bisa juga dengan cara klik sekali di titik awal ya. Kemudian cari lokasi untuk melengkungkan curve yang sudah kita buat seperti ini. Misalnya begini, klik dan tarik ya, dia akan melengkung ya, seperti itu. Oke, saya ke bawah lagi. Mungkin badan si panda akan lebih gemuk membulat seperti itu ya, akan saya buat seperti ini. Klik tarik lagi ya. Oke, ini terlalu membulat tapi nggak masalah, nanti setelah jadi pasnya bisa kita edit kembali ya. Oke, sekali lagi klik drag, sekali lagi klik drag. Oke, ya ini sepertinya belum terlalu simetris ya, nggak masalah, kita tutup dulu aja, klik drag seperti itu. Oke, setelah jadi pas seperti ini kita bisa edit menggunakan edit path by nodes ya, kemudian tinggal diatur saja posisi yang sesuai, yang kira-kira sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, saya akan sesuaikan dahulu. Oke. Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Geser ya. Oke. Ya mungkin ini cukup, tapi karena terlalu lebar ukurannya akan saya perkecil ya. Pilih dulu garisnya, kemudian digeser, kemudian perkecil. Oke. Ya, mungkin cukup seperti ini. Ya. Saya beri warna putih. Ya, itu badannya. Tapi badan panda itu biasanya tidak putih polos seperti ini, tapi di bagian atasnya biasanya ada bagian yang berwarna hitam ya, di bagian lengannya. Bahu dan lengan maksud saya ya, kita buat menggunakan Bezier Curve tadi ya, kita buat batas di mana bagian tersebut akan menjadi batas yang berwarna antara hitam dan
putih ya, seperti ini. Kemudian kita tutup yang akan menjadi batasnya. Nah, di bagian ini akan kita intersect atau kita buat satu objek baru di bagian tengah-tengahnya ya, seperti itu. Nah, tapi untuk melakukan intersect, bagian yang akan kita potong itu harus diduplikat terlebih dahulu ya, agar dia tidak ikut terpotong ya. Kemudian save, pilih objek yang akan digunakan untuk memotongnya, kemudian pass, intersect seperti itu. Setelah terbentuk di bagian atasnya objek baru. Objek baru ini bisa kita beri warna hitam seperti ini. Ini sudah cukup terlihat seperti badan seorang panda ya, seekor panda gitu ya. Berikutnya saya akan mencoba untuk membuat bagian tangan ya, atau bagian lengannya. Lengannya mungkin lebih bagus jika dia dalam posisi memegang perut seperti itu ya. Klik sekali di sini. Kemudian tentukan di mana akan melengkungkan. Klik geser ya. Saya akan melengkungkan seperti ini. Oke, sebenarnya terlalu jauh ketika melengkungkan tadi ya. Klik sekali. Saya lengkungkan di sini saja. Klik tarik. Ya, seperti ini. Kemudian tentukan sampai akan kemana lagi posisi lengannya. Klik sekali lagi. Kemudian saya lengkungkan kembali. Klik sekali lagi. Ya, kemudian saya hubungkan dengan titik awal. Seperti itu. Sudah terhubung dengan titik yang awal. Kemudian bisa kita ubah ya bentuk dan posisinya. Misalnya bagian ini akan saya perlebar ya. Bagian ini mungkin lebih melengkung lagi. Oke. Ini tidak terlalu terlihat, saya beri warna hitam dulu ya. Masih terlalu pendek ya tangannya, kita perpanjang saja seperti ini. Kemudian di bagian ujung ini tangannya terlihat mengepal ya, terlihat ada kepalan tangan di ujung sini ya, di ujung lengannya, tidak masalah ya. Kalau mau menambahkan sesuatu yang berbentuk seperti kepalan tangan juga bisa ya, menggunakan lingkaran seperti ini misalnya ya. Begini ya. Dia malah terlihat seperti manusia malah, kepalan tangan manusia. Oke, nggak masalah, yang penting ini adalah ilustrasi gitu ya, nggak usah terlalu mirip, tidak masalah. Yang penting ya secara anatomi kurang lebih benar gitu. Jadi saya pilih kedua lengan ini, kemudian saya grup ya, agar tidak terpisah. Kemudian diduplikat ya, seperti yang tadi ya. Untuk membuat bagian kiri dan bagian kanan saya akan buat sama. Kemudian ini saya flip horizontal seperti ini ya, sudah terbentuk dua tangan, tinggal diposisikan saja. Mau diubah posisinya juga nggak masalah. Misalnya kalau mau dibuat seperti ini ya, misalnya flip vertikal dan tangannya mengarah ke atas seperti itu, tinggal diatur posisinya. Oke, misalnya melambai seperti ini ya. Ya, begini juga bisa. Atau mungkin gini ya, biar kayak dari Corbuzier ya, Citot, cinta otot. Ya, ini juga bisa, tapi sepertinya kurang cocok ya. Mungkin lebih cocok yang tadi ketika kedua tangan memegang perut ya, lebih mencerminkan panda ya. Seperti ini. Oke. Berikutnya yang akan saya buat adalah bagian kaki. Kaki terdiri dari bagian kaki dan telapak kaki, kemudian ada betis dan paha yang biasanya kalau di panda tidak terlalu terlihat jelas bedanya. Saya gunakan ellipse tool di sini. Ya, seperti ini. Biasanya di bagian telapak kaki itu ada bagian padnya ya, atau bagian telapaknya yang berwarna lebih pink seperti itu ya. Kalau di tangan kita ya bagian telapaknya bagian yang terasa lebih tebal itu ya.
yang berada di bawah jari-jari ya. Saya duplicate, kemudian beri warna pink yang lebih muda ya, misalnya ini, kemudian perkecil. Oke, seperti ini. Ya, ini juga bisa digunakan oleh ibu-ibu ketika mungkin ada anaknya yang suka panda, ya bisa dibuatkan ilustrasi panda seperti ini ya, gambar ilustrasi panda seperti ini, kemudian dicetak, itu juga bisa. Kemudian bagian jarinya saya perkecil, masih kurang kecil ya. Oke. Sini. Kemudian saya duplicate untuk bagian jari yang lainnya. Oke, ini bagian jari yang lainnya yang di tengah saya buat lebih besar sedikit. Itu bagian paha ini mungkin terlalu besar ya, kita kecil sedikit. Nah, kemudian kedua bagian ini bisa posisinya lebih bawah mungkin ya. Ini juga sedikit lebih ke bawah ya, seperti ini. Oke, bagian telapak kakinya sudah jadi. Yang kemudian kita grup seperti yang tadi ya, supaya kalau di duplicate dan digeser tidak tercerai-berai. Klik kanan grup, kemudian kita duplicate, sesuaikan posisinya. Biasanya panda duduk itu posisinya seperti ini ya. Ya, satu kaki di sebelah kiri, satu kaki di sebelah kanan ya. Kalau pandanya agak ngangkang sedikit ya, duduknya seperti itu ya, karena panda kayaknya sulit kalau buat sila ya, duduk bersila seperti itu. Atau apalagi duduk bersimpuh ya, mungkin sulit sekali untuk panda ini ya. Oke, kita akan membuat bagian betis dan bagian paha dari panda yang sedang duduk ini. Masih menggunakan Bezier curve tadi. Kali ini kita akan membuat bagian kaki yang bersembunyi atau disembunyikan di bagian belakang dari yang berada di belakang perut ya. Jadi akan disembunyikan oleh bagian perut. Sehingga di sini kita buat saja bagian yang tidak usah terlalu mendetail ya. Seperti ini saja. Lagi berikutnya bagian kaki sebelahnya seperti ini. Oke. Ya. Bagian atasnya yang akan kita sembunyikan di belakang bagian perut tidak usah dibuat terlalu mendetail juga ya, karena toh dia akan disembunyikan. Kita beri warna hitam ya, seperti ini. Kemudian kita posisikan di belakang atau di posisi yang paling belakang ya, objek lower to bottom, dia berada di paling belakang seperti ini. Kemudian ada bagian yang masih belum terlihat pas ya, kita edit atau kita posisikan menjadi ke posisi yang benar dengan edit path seperti ini. Klik notes yang akan diedit, kemudian posisikan saja seperti ini. Oke, bagian ini mungkin bisa dihilangkan ya, main. Oke, perfect. Ya, seperti itu sudah jadi ilustrasi panda yang kita buat. Ya, ini kemudian semuanya bisa di grup kalau ingin di grup, tapi kalau tidak juga tidak masalah. Ini saya coba untuk menggrup saja ya. Ya, kalau di grup dia akan menjadi satu layer seperti itu ya, kalau sudah di grup. Ya, untuk menambah realistis, biar agar lebih realistis, kita buat bayangan di bagian bawahnya menggunakan ellipse tool ini. Seperti ini ya, kita buat lingkaran atau ellipse. Kita posisikan di bagian yang sesuai. Kita pindahkan ke posisi yang paling belakang ya, objek lower to bottom ya, dia akan berada di belakang semua objek. Mungkin warnanya
Ini kita transparansikan saja ya menggunakan gradient ya di sini. Create and edit gradients. Tinggal ditarik saja seperti ini gradientnya. Bagian awalnya menggunakan fill berwarna hitam seperti itu. Kemudian di pasangan warnanya ke lebih transparan ya, opacity-nya kita atur 55% saja atau sekitar 75 mungkin ya. Jadi yang bagian yang paling gelap atau paling jelas bayangannya ada di bagian paling dekat dengan tubuh Panda seperti itu. Semakin menjauh dengan bagian tubuh, bayangannya semakin kabur. Oke, kemudian kalau masih ingin ditambahkan sesuatu juga bisa ya. Tadi semuanya ada di layer 1 karena sudah di grup. Di layer 2 kita bisa membuatkan background misalnya. Misalnya seperti ini. Saya buat suatu kotak. Kita warnai mungkin dengan warna hijau yang lebih soft mungkin ya. Coba di fill warna hijau yang lebih soft seperti ini. Ya, atau mungkin warna kuning ya, karena panda ya, kita gunakan warna kuning yang lebih soft. Oke, mas pandanya bisa kita kecilin lagi sedikit. Oh, ini bayangannya belum ikut, coba kecil bersama bayangannya ya. Kalau mau ditambahkan objek lain di sebelahnya juga bisa, misalnya mau menambah gitu. Oke, itu dia tadi proses pembuatan ilustrasi sederhana. Nanti kalau ingin membuat bentuk bambu dan daun bambu yang lebih detail, nanti kita akan coba buat di di tutorial ilustrasi berikutnya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di tutorial ilustrasi berikutnya. Terima kasih.